Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Umu Nimatulailia, Teknik Biomedis 2018 dengan NIM 081 811 733 Dalam video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya mengenai UTS, rekayasa lab medis, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai peralatan rehabilitasi menggunakan aktuator elastik, dan saya memilih judul untuk referensinya adalah Design and First Operation of an Active Lower Limb Exoskeleton with Parallel Elastic Actuation. Di mana di sini menggunakan parallel elastic actuator. Untuk fungsionalitas peralatan rehabilitasinya sendiri adalah prototipe exoskeleton dalam penelitian ini dimaksudkan untuk digunakan pada pasien paraplegia dalam jangka panjang. Paraplegia merupakan kondisi paralisis, yakni hilangnya kemampuan tubuh atau anggota tubuh untuk bergerak atau merasakan sensasi pada anggota tubuh di bagian bawah, terutama pinggang bagian bawah, yakni tungkai dan organ panggul. Desain peralatannya adalah sebagai berikut. Di mana exoskeletonnya ini dirancang untuk mendukung pasien lumpuh dan menggunakan parallel elastic aktuator, direncanakan untuk pinggul dan RA di sini. Jadi ada dua aktuator, PA dan RA. RA ini untuk lutut, kemudian sendi pergelangan kakinya tidak digerakkan, namun dukungan dapat diwujudkan dengan sambungan ortotik yang digunakan melalui komponen yang sesuai. Berikut ini adalah merupakan aktuatornya, aktuator paralel elastik aktuatornya. Pada gambar yang bawah ini, terdapat keterangan, yakni yang pertama motor shaft, leg connection, motor and gearbox mounting, BLDC motor, motor bearing, gearbox, clutch assembly, coil spring. Kemudian untuk spesifikasi aktuatornya sendiri terangkum dalam tabel 2 berikut ini, di mana menggunakan dua aktuator yang berbeda. Tadi adalah aktuator paralel elastik dan untuk sendi pinggul, sedangkan yang kedua adalah RA untuk sendi lutut, terdiri dari motor poros dan motor tanpa bingkai datar atau frameless, dan gear reduksi harmonik drive HFUS2SO dengan transmisi 50/1 digunakan dalam kedua kasus, yakni kasus untuk sendi pinggul dan lutut. Bantalan roll silanya terintegrasi juga berfungsi sebagai bantalan sendi untuk pinggul dan lutut. NS sendiri membatasi sudut sambungan aktuator diwujudkan dengan penghentian ujung mekanis dua sisi yang bekerja antara output gearbox dan pemasangan gearbox. Jadi gerakan lutut dibatasi dari 0 hingga 2,1 radian. Dan gerakan pinggul juga dibatasi dari 0,3 hingga 1,8. Kaki koneksi dirancang sebagai penghubung antara roda gigi reduksi dan attachment motor dan aluminium. Dalam kasus ini, atau kasus paralel elastik ini, pemasangan gearboxnya terbungkus oleh drum kabel yang didukung oleh bantalan 4 titik dan dapat dikunci dengan saklar 300 watt dengan magnet dengan menggunakan pegas coil 8 dipasang di kedua sisi drum dengan kabel 7 dengan tali kawat. Dengan demikian mewujudkan elastis paralel. 4 pegas coil yang berbeda untuk merealisasikan laju pegas. Kemudian paralel elastik ini memberikan torsi maksimum, yakni 21 Newton. Untuk laju pegas 30,8 dan defleksi maksimum 0,7 radian di kedua arah. Dengan massa 3 kg untuk satu aktuator, tidak terlampaui baik untuk CPA atau RA. Selanjutnya adalah cara kerja aktuator. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Di sini dirangkum cara kerja aktuatornya sendiri, di mana
4 pengontrol motor untuk modul motor lutut dan pinggul. Selain itu, 2 modul solenoida dengan unit kontrol diimplementasikan untuk mengaktifkan dan mengaktifkan elastisitas paralel. Dengan komputer L-Team digunakan untuk mengontrol semua subordinat unit kontrol dan merekam data pengukuran. Topologi kontrolnya selama percobaan diringkas dalam gambar 5, gambar sebelumnya tadi. Analisis hasil. Di sini dilakukan beberapa percobaan, yakni yang pertama, percobaan sit to stand, percobaan duduk dan berdiri, di mana dengan ketentuan orang cobanya sehat dengan tinggi 1,8 meter, usia 33 tahun, berat 78 kg. Di sini, orang cobanya berpegangan pada tali selama tes dan tali data kekuatan dicatat. Percobaan dilakukan sebanyak 22 kali dan data dirata-ratakan untuk semua percobaan karena bentuk lintasan torsinya selalu sama. Rata-rata gaya tali maksimal adalah 350 Newton yang sesuai dengan sekitar 43% dari berat subjek tes. Saat mendukung orang cobanya ini, rata-rata torsi sambungan maksimum dari kerangka luar exoskeletonnya adalah sekitar 23 Nm dan 33 Nm untuk pinggul dan lutut masing-masing seperti itu. Dan dapat disimpulkan bahwa exoskeleton dapat memberikan dukungan dalam tugas duduk berdiri, khususnya exoskeleton menggunakan PA dan RA dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah eksperimen gaya berjalan. Volunternya sama seperti yang pertama tadi, di mana volunternya ini atau orang cobanya ini berjalan di atas treadmill dengan 3 pengaturan yang berbeda, sehingga di sini didapatkan 3 grafik yang berbeda. Berjalan sepasif mungkin selama, sini maksudnya selama penelitian, selama percobaan, di mana satu aktuator pinggul dioperasikan sebagai RA dan yang lainnya adalah sebagai CPEA atau paralel elastik. Diamati selama tes gaya berjalan bahwa lintasan rata-rata mengikuti referensi dengan penundaan waktu maksimum 0,05 detik. Bisa dilihat pada grafiknya. Di situ lintasan rata-ratanya sudah mengikuti referensi, baik itu yang CPA ataupun RA. Pada grafik terlihat kecepatannya lebih cepat karena waktu siklus yang lebih pendek, tetapi pergeseran absolutnya konsisten, sehingga NS standar deviasi tidak ditampilkan karena deviasinya kecil. Penyimpangan dari lintasan CPEA dan RA ini berada dalam kisaran resolusi sudut. Perbandingan dari torsi lintasan keduanya ini tumpang tindih ya. Dengan meningkatnya kecepatan berjalan, torsi maksimum juga meningkat yang mengarah ke peningkatan yang lebih tinggi. Sehingga dapat disimpulkan dari eksperimen sit to stand, berdiri duduk, dan gaya berjalan telah menunjukkan bahwa desain daya aktuator ini sudah sesuai dengan pasien. Namun perlu menggunakan kruk untuk stabilitas gaya berjalannya. Serta penggunaan kruknya di sini adalah untuk kekuatan tambahan untuk si pasien berdiri. Dan studi klinis dengan pasien lumpuh diperlukan untuk menyelidiki bagaimana efisiensi gaya berjalan bertenaga dapat ditingkatkan oleh paralel elastik aktuator ini, dan apakah semua gara dapat diwujudkan melalui exoskeleton dengan aktuator ini. Sekian presentasi dari saya untuk aktuator paralel elastik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.